Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu. Nah, pada kesempatan ini sebelum memulai pembelajaran, Ananda alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di tema 7 dengan judul peristiwa dalam kehidupan. Nah, Anda semua, pada materi hari ini kita akan mengetahui keragaman bangsa Indonesia. Nah, ini terjadi karena beberapa faktor. Dan yang selanjutnya, Anda semua akan mengetahui dan mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah. Nah, baik Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui nih keberagaman bangsa Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia ini sangat beragam, jadi berbeda-beda, ada berbeda ras, berbeda daerah, berbeda makanan daerah, dan yang lain-lainnya. Nah, perbedaan bermacam ini, baik agama, ras, suku, dan budaya, merupakan salah satu keunggulan dari bangsa Indonesia. Nah, keberagaman ini menjadi salah satu jati diri ataupun identitas bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia beragam. Nah, yang pertama yaitu faktor karena letak geografis. Nah, karena Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya Indonesia juga terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, oleh karena itu Indonesia terletak di persimpangan jalur laut dunia. Nah, ini menyebabkan Indonesia beragam. Dan yang kedua adalah faktor sejarah. Faktor sejarah yaitu adanya percampuran budaya asing pada masa penjajahan yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam budaya karena berbaur dengan budaya asing. Mungkin contohnya itu ada budaya dari Portugis, dari Belanda dan Jepang, itu bercampur dengan budaya Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah semua faktor keberagaman kenampakan alam. Nah, ini kenampakan alam Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara maritim. Nah, negara maritim adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Nah, setiap pulau terpisah mengembangkan cara hidup sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing, serta menciptakan ciri khas budaya masing-masing daerah. Nah, baik Anda semua, meskipun bangsa Indonesia beragam, berbeda-beda agama, suku, budaya, dan ras, Indonesia memaknai keberagaman itu sebagai sebuah identitas. Nah, semangat rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tercermin pada proses Sumpah Pemuda. Nah, mungkin kita pernah bertemu di pertemuan yang sebelumnya. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia melahirkan adalah bangsa yang keberagaman dan menciptakan persatuan pada bangsa. Nah, Kongres Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Nah, ini jadi sebelum merdekanya bangsa Indonesia, para pemuda seluruh Indonesia berkumpul untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaannya yaitu lalu bagaimana tugas kita untuk tetap mempertahankan persatuan dan keberagaman? Nah, Anda semua, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sederhana sebagai berikut untuk menjaga keberagaman. Yang pertama, satu, berteman tanpa membeda-bedakan teman. Nah, jadi tidak melihat dari agama, suku, ras, ataupun yang lain-lain. Yang kedua, kita menerima dan menghargai perbedaan budaya. Yang ketiga, yaitu tidak mencela budaya lain. Yang keempat, saling mempelajari budaya satu sama lain dan budaya lainnya. Dan yang kelima, ikut serta dalam pentas seni daerah. Nah, ini salah satu untuk mempertahankan keberagaman di bangsa Indonesia, cara hal yang sederhana.
Nah, baik anak-anak semua, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, nah ini pemuda Indonesia melaksanakan Kongres Pemuda. Nah, ini beberapa pesan isi dari Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itulah mengenai tadi tentang keragaman budaya, keragaman yang ada di Indonesia, karena kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu juga. Baik anak-anak semua, pada materi tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat keberagaman bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang isinya tentang peristiwa masa lampau. Nah, jadi teks narasi ini kata kuncinya adalah teks yang berisi tentang peristiwa masa lampau. Contohnya yaitu tadi tentang Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada teks narasi ini, kata kuncinya selain menceritakan peristiwa masa lampau, selanjutnya yaitu berdasarkan fakta. Nah, berarti ini non fiksi, bukan fiksi. Nah, melalui teks narasi sejarah ini dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Contohnya misalnya cerita masa penjajahan Jepang. Nah, itu adalah salah satu teks narasi. Nah, selanjutnya anak-anak semua, kita juga dapat mencermati dan menggali isi teks tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengetahui informasi pada teks narasi, kita menggunakan kalimat tanya, yaitu yang dikenal dengan 5W plus 1H. Yang pertama, itu what, itu artinya apa. Nah, ini kata apa ini digunakan untuk menanyakan jenis peristiwa. Nah, peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, where itu artinya di mana. Nah, pada kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Dan yang ketiga adalah when itu artinya kapan. Nah, ini kalimat tanya ini ditugaskan untuk menanyakan waktu. Dan yang keempat adalah who itu untuk siapa. Nah, pada kalimat ini digunakan untuk menanyakan orang ataupun pelaku. Dan yang kelima yaitu kalimat why itu artinya mengapa. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan penyebab asbabul terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, how itu bagaimana. Nah, ini untuk menanyakan cara terjadinya sesuatu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menggali informasi pada teks narasi. Jadi kata kuncinya teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa pada masa lampau berdasarkan fakta. Nah, contohnya misalnya tadi contoh masa penjajahan Jepang. Misalnya ada buku tuh di perpus tentang api sejarah tentang masa penjajahan Jepang dan yang lain-lainnya. Jika teks narasi berbentuk lisan, maka kita harus mendengarkan teks tersebut baik-baik. Nah, seperti ini berarti teks lisan nih. Kita harus mendengarkan percakapan tersebut dengan baik-baik agar mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Nah, untuk menyampaikan kembali dari isi teks narasi sejarah, kita dapat menggunakan patokan tadi kalimat tanya 5W plus 1H atau disingkat dengan adik Simba. Nah, baik anak-anak semua, ini materi yang telah Bapak sampaikan. Tadi kita sudah mengenal apa saja keragaman yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kedua juga kita mengetahui tentang teks narasi sejarah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.